Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan materi fikih yang alhamdulillah telah sampai pada Kitabus Shiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelancaran, semangat, kesempatan dan kemudahan untuk belajar, menambahkan ilmu dan juga memberikan kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita pelajari serta memudahkan kita untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita telah sampai pada poin ke-6 tentang atau permasalahan puasa-puasa yang dilarang. Baik, kita langsung baca. Ar-Rabi tahrimu siyami yaumi syaqi. Haramnya berpuasa pada hari syak atau hari yang diragukan. Apa maksud dengan hari yang diragukan atau yaumus syak? Wa huwa yaumu thalathina min Sya'ban, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal, apabila di langit ada sesuatu yang menghalangi penglihatan kepada hilal, fa in kanatis sama'u sahwan fala syakka. Jikalau kondisi langit itu cerah maka tidak mengapa. Wa dalilu tahrimihi, dan dalil yang mengharamkannya adalah hadis Ammar radhiyallahu anhu qala. Hadis Ammar radhiyallahu anhu, beliau berkata, man shoma yaum alladzi yushaqqu fihi, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Yaitu kunyah untuk Rasulullah SAW. Dengan kata lain, hadis ini artinya adalah barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah melanggar aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Waliqaulihi SAW, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali seorang yang biasa berpuasa, falyasum dalikal yaum, maka dia boleh melakukan puasa sebelum bulan Ramadan. Wal makna, dan yang dimaksud dengan hadis la yataqaddam ahadun ramadhana, janganlah seseorang mendahului bulan Ramadan bisawmi yaumin yu'addu minhu, dengan puasa 1 hari di mana dia menganggap hari yang ia puasai itu adalah termasuk dari bulan Ramadan. Because dil ihtiyat, sebagai tujuan berhati-hati. Fa inna saumahu murtabitun birru'yah, karena berpuasa di bulan Ramadan itu terkait dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Kalau hilal kelihatan baru berpuasa, kalau tidak maka tidak berpuasa. Fala hajata ila takalluf, maka tidak boleh membebani diri dengan mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Amma man kana lahu wirdun yasumuhu,
Adapun orang yang terbiasa berpuasa, wirid itu kebiasaan, ya kebiasaan yang dimaksud di sini kebiasaan berpuasa, fala syai'a alaihi, maka nggak apa-apa baginya untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Li'anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan. Karena puasa yang dilakukan itu bukanlah kegiatan untuk menyambut bulan Ramadan. Wa yustathna min dzalika aidan, dan dikecualikan dalam pengharaman di sini al-qada wan nuzur. Puasa untuk qada dan puasa karena nazar liwujubihima, karena kedua puasa ini hukumnya wajib. Jadi begini ya ikhwan, di antara puasa yang dilarang dalam syariat Islam adalah ketika seseorang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Anggap saja begini, hilal akan dilihat itu di hari Rabu misalnya, di hari Rabu sore melihat hilal. Jika hilal kelihatan berarti hari Kamisnya puasa. Jika hilal tidak kelihatan berarti hari Kamisnya tidak berpuasa, seperti itu. Nah, sebagian orang dia khawatir terluput 1 hari bulan Ramadan ya tidak berpuasa. Maka dia pun ambil ancang-ancang sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terluput 1 hari puasa di bulan Ramadan. Jadi pada saat hari Rabu ru'yah hilal, ya, kemudian hilal nggak kelihatan, di mana hal itu menandakan bahwa besok yaitu hari Kamis belum berpuasa, tapi orang tersebut saya puasa aja hari Kamis. Barangkali sebenarnya Ramadan itu sudah jatuh di hari Kamis, cuman karena nggak kelihatan hilalnya akibat mendung, udah saya puasa aja buat jaga-jaga, itu maksudnya. Atau yang lebih berhati-hatinya lagi, di hari melihat hilal pada hari Rabu itu dia udah puasa duluan, ya, dia udah puasa duluan. Pada hari melihat hilal, kemudian ternyata hilal nggak kelihatan, yang seharusnya besok belum puasa, dia puasa lagi sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, ini adalah puasa yang dilarang, ya. Ini adalah puasa yang dilarang. Karena dia berpuasa di sini tujuannya untuk hati-hati agar tidak terluput dari hari Ramadan. Padahal berpuasa di bulan Ramadan itu terikat dengan melihat hilal. Kalau hilal kelihatan ya besok puasa. Kalau hilal belum kelihatan ya besok belum puasa, seperti itu. Adapun jika seseorang sudah terbiasa berpuasa, misalnya ya, tadi pada saat hari Rabu melihat hilal, ternyata hilal nggak kelihatan, sehingga hari Kamis kan tidak berpuasa, ya, karena hilal belum kelihatan. Namun dia ini adalah orang yang biasa puasa Senin Kamis, maka pada saat hari Kamis itu yang dia belum berpuasa, dia puasa. Tapi puasa yang dia lakukan bukan untuk kehati-hatian, melainkan karena memang dia adalah orang yang terbiasa untuk melaksanakan puasa Senin Kamis. Nah, orang yang seperti ini tidak diharamkan untuk berpuasa. Beda sama orang yang tadi berpuasa karena hati-hati, takut kehilangan 1 hari Ramadan. Yang kedua, pengecualian dalam keadaan di sini adalah orang yang berpuasa pada hari Kamis itu karena kodo atau karena nazar, maka boleh, ya, maka boleh. Baik, kemudian yang berikutnya ahibati fillah, al-khamis, yang kelima, yuhramu shaum yaumai al-idain, diharamkan berpuasa pada 2 hari raya. Apa itu? Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi melarang melaksanakan puasa di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Nabi melarang untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang namanya larangan itu menunjukkan pengharaman. Siapa yang melakukannya berarti dia telah melanggar, dan siapa yang melanggar berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Wali hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, hadzani yaumani
dua hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an siyamihima, dari berpuasa pada dua hari ini, yaitu yaumu fitrikum, yaitu hari raya Idul Fitri, min siyamikum, dari puasa Ramadan, wal yaumil akhir, dan hari terakhir, taquluna fihi min nusukikum, dan hari yang terakhir di mana kalian pada hari itu makan dari hasil daging sembelihan hewan kurban. Artinya hari raya Idul Adha. Nah, insya Allah pada poin kelima ini tidak ada masalah dalam memahaminya, sangat mudah. Ya, artinya tidak boleh sama sekali seseorang untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan juga di hari raya Idul Adha. Nah, kondisinya atau permasalahan yang biasa terjadi adalah bagaimana kalau dalam suatu negara antara pemerintah dengan beberapa ormas atau kelompok itu berbeda hari rayanya. Misal pemerintah mengatakan bahwa hari Rabu itu sudah hari raya Idul Fitri, tapi ternyata ya beberapa ormas, beberapa kelompok maksudnya ya, beberapa kelompok mengatakan bahwa hari Rabu belum lebarannya hari Kamis. Nah, ini bagaimana nih? Ya, kalau kita berpuasa di hari Rabu, pemerintah bilang itu hari raya. Bukankah hari raya nggak boleh berpuasa? Tapi kelompok yang kita ikutin misalnya mengatakan bahwa hari Rabu belum lebaran. Lebarannya itu hari Kamis misalnya. Ini bagaimana? Maka yang paling tepat adalah mengikuti pemerintahan. Karena pemerintahan itu ditunjuk untuk diikuti, dan salah satu alasan mengikuti pemerintahan untuk menghilangkan yang namanya perpecahan. Kalau pemerintahan sudah mengatakan hari Rabu lebaran, jikalau semua mengikutinya maka serempak semua lebaran dan gak ada yang berselisih. Jadi mengikuti pemerintah itu lebih aslam, lebih selamat. Ya, bagaimana kalau misalnya pemerintahannya salah? Ya, yang harus kita perhatikan adalah tidak mungkin pemerintahan itu dalam menetapkan sesuatu asal-asalan. Tidak mungkin. Ya. Pemerintahan dalam memutuskan sesuatu selalu melakukan musyawarah dan juga usaha serta ijtihad. Sehingga kalaupun mereka salah, mereka tetap mendapatkan kebaikan atas ijtihad yang telah mereka lakukan. Terus kita berdosa tidak? Insya Allah tidak. Justru kita mendapatkan pahala sebagai rakyat yang taat kepada pemerintahan. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam, yukrah saum ayyami tasyrik. Wahia salah satu ayyam ba'da yaumin nahar. Al-hadi asyara wa thani asyara wa thalish asyara. Dimakruhkan berpuasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari apa? Yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Karena Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Dari tanggal 11, 12, dan 13 adalah hari tasyrik. Makruhnya berpuasa di hari tasyrik ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi azza wa jalla. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah. Malikauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu arafatin wa yaumu nahrin wa ayyamu tasyrik iduna ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita. Hari raya kita sebagai umat Islam. Dan ia, yaitu hari Arafah, hari tasyrik maksudnya. Dan ia, yaitu hari tasyrik, adalah hari-hari untuk makan dan juga untuk minum.
Wa rukhisa fi syamiha lil mutamatti wal qarin, dan diberikan keringanan untuk berpuasa di hari tasyrik bagi jamaah haji yang melakukan haji tamatu atau haji kiron. Apa itu haji tamatu, apa itu haji kiron? Insyaallah akan ada pembahasannya di bab khusus. Ya, intinya haji tamatu dan haji kiron adalah haji yang digabung dengan umroh. Jadi sekali pelaksanaan langsung dapat 2 ibadah, yaitu umroh dan juga haji. Di mana pada kedua haji ini, yaitu haji tamatu dan haji kiron, mewajibkan pelakunya untuk menyembelih hewan kurban yang disebut dengan hadyu. Nah, jika orang yang melaksanakan haji tamatu atau kiron tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban, atau hewan kurbannya nggak ada, padahal uangnya ada tapi hewan kurbannya yang nggak ada, maka ia harus mengganti hewan kurbannya itu, ia harus mengganti berkurbannya dengan berpuasa. Dan puasanya bisa dilakukan pada hari tasyrik. Li hadits Aisyah wa Ibnu Umar, hal ini berdasarkan hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Qala, keduanya berkata, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yusomna. Tidaklah diberikan keringanan, tidaklah diperbolehkan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik illa liman lam yajidil hadi, kecuali bagi jamaah haji tamatu atau haji kiron yang tidak memiliki hadyu atau hewan kurban. Kesimpulannya, ahibati fillah, dilarang untuk berpuasa di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kecuali jamaah haji yang melaksanakan haji tamatu atau kiron dan dia tidak mendapati hadyu, maka dia boleh berpuasa di hari tasyrik, karena ketika dia tidak memiliki hadyu, tidak memiliki hewan kurban, maka dia mengganti ibadah kurbannya dengan berpuasa. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita yang berkaitan dengan qada puasa, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, serta puasa-puasa yang diharamkan dan dimakruhkan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu al-babul khamis, bab yang kelima, fil i'tikaf, tentang i'tikaf, wa fihi masail, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful i'tikafi wa hukmi, pengertian i'tikaf dan hukum beriktikaf. Al-awwal, yang pertama, ta'rifuhu, pengertian i'tikaf. Al-i'tikafu fil lugha, i'tikaf secara bahasa, luzumu syai', ya, membiasakan atau luzumu syai', melazimkan sesuatu, membiasakan sesuatu, melazimkan sesuatu. Wa habsun nafs alaihi, dan menjadikan diri terikat dengannya, ya, menjadikan diri terikat dengan sesuatu itu. Sekali lagi, luzumu syai', melazimkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan diri itu terikat dengan sesuatu tersebut. Wa fi syara', sedangkan makna i'tikaf secara syar'i, luzumul muslim al-mumayyiz masjidan, seorang muslim yang mumayyiz, ya, melazimkan masjid, yaitu dia di masjid, ya, dia berada di masjid, melazimkan masjid, terus ada di masjid, li ta'atillahi azza wa jalla, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti i'tikaf secara syar'i, ya, atau pengertian yang biasa kita pahami dari arti i'tikaf adalah tinggal di masjid
dengan tujuan memperbanyak ibadah kepada Allah, bukan untuk numpang tidur atau istirahat. Hukmuhu, hukum i'tikaf, wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala, adalah sunnah dan ini salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Liqauli azza wa jalla, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tahira baiti lit-taifin." Hendaklah kalian berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan anaknya, mensucikan rumah Allah, yaitu Al-Ka'bah dan Masjidil Haram, lit-taifin, untuk orang-orang yang akan melaksanakan tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang akan beritikaf di dalamnya, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Wa hadhil ayat, dan ayat ini dalilun, adalah dalil ala masyru'iyatihi, yang menunjukkan bahwa itikaf itu disyariatkan. Hatta fil umamis sabiqah, bahkan syariat itikaf ini sudah ada sejak umat-umat sebelum umat Islam datang. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dahulu ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hatta tawafahullah, dan beliau biasakan hal tersebut, beliau terus lakukan hal itu sampai Allah mewafatkannya. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyatihi, dan umat Islam bersepakat, berijma bahwa itikaf itu disyariatkan. Wa annahu sunnah, dan bahwasanya itikaf itu hukumnya sunnah. La yajibu 'alal mar'i illa ayyujibuhu ala nafsihi ka'ai yanzur. Dan hukum iktikaf tidaklah wajib bagi seseorang kecuali dia mewajibkannya sendiri terhadap dirinya. Maksudnya adalah asal hukum iktikaf adalah sunnah, kecuali seseorang mengatakan iktikaf wajib bagi saya pada tanggal sekian, maka menjadi wajib. Seperti orang yang bernazar, ya, misalnya jika saya dapat yang saya inginkan, usaha saya lancar, saya akan beriktikaf selama 3 hari, maka iktikaf pada saat itu hukumnya menjadi wajib. Fathabatat sunniyatul iktikafi wa masyru'iyatuhu, maka syariat iktikaf itu dan sunnah beriktikaf itu menjadi tetap bil kitabi wa sunnati wal ijma, berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan juga ijma. Artinya dalil yang menyatakan bahwa iktikaf itu adalah ibadah yang disyariatkan ada 3. Yang pertama Quran, kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Nah, harus kita pahami, ya, seperti yang sebelumnya pernah kita bahas, bahwa yang namanya syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya suatu ibadah. Al-i'tikafu ibadatun laha syurut. I'tikaf adalah ibadah yang memiliki syarat. La tasihhu illa biha, di mana i'tikaf tidak akan menjadi sah kecuali syarat-syaratnya terpenuhi. Wahia, yaitu an yakunal mu'takif musliman mumayyizan akilan. Hendaklah orang yang beriktikaf beragama Islam, statusnya mumayyiz dan akalnya sehat. Fala yasihul i'tikafu minal kafir, sehingga i'tikaf tidaklah sah jika dilakukan oleh orang kafir. Walal majnun, dan tidak sah bila dilakukan oleh orang yang gila. Wala sabi ghairul mubayyaz, dan begitu pula belum sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum masuk usia tamyiz. Apa sih tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa makan sendiri, bisa membersihkan diri sendiri. Kalau diajak ngomong nyambung, itu namanya usia tamyiz, dan dia adalah usia sebelum usia baligh. Amal bulugh wa dzukuriyah fala yashtaritan. Adapun dewasa dan laki-laki adalah 2 hal yang tidak disyaratkan dalam
itikaf. Artinya nggak harus laki-laki dan nggak harus dewasa untuk menjadikan ibadah itikaf sah. Perempuan pun boleh itikaf. Yang belum dewasa pun juga bisa itikaf apabila dia telah sampai pada usia tamyiz. Fayasihul itikaf min ghairil balik idza kana mumayyizan. Sehingga itikaf sah jika dilakukan oleh orang yang belum dewasa, yang penting dia sudah sampai usia tamyiz. Wa kadzalika minal untha. Begitu pula itikaf sah dilakukan oleh seorang perempuan. Asani yang kedua, an-niyah adalah niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Fayanwil mu'takif luzuma mu'takafahu. Hendaklah orang yang beritikaf meniatkan untuk tinggal dan tetap di tempat iktikafnya. Kurbatan sebagai bentuk pendekatan diri wa ta'abudan dan beribadah lillahi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak sembarangan datang tidur atau diem aja di masjid, enggak. Tapi memang harus ditentukan niatnya. Ngapain dia ke masjid, ngapain dia lama-lama dia di masjid, ya, harus ditentukan niatnya. Dia ke masjid, berlama-lama di masjid, tinggal di masjid untuk mendekatkan diri dan melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian asalis yang ketiga, an yakunal i'tikaf fi masjid. Hendaklah i'tikaf itu dilakukan di masjid, ini syaratnya. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid. Wa li fi'li sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan dengan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana ya'takifu fil masjid, di mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikafnya di dalam masjid. Walam yunqal anhu, dan belum ada riwayat dari Nabi annahu i'takafa fi ghairihi, bahwasanya Nabi beritikaf di selain masjid, belum ada dan tidak ada riwayat yang seperti ini. Ar-rabi yang keempat, ayakunal masjid alladzi yu'takafu fihi tuqamu fihi sholatul jamaah. Hendaklah masjid yang digunakan untuk beritikaf adalah masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat berjamaah 5 waktu. Wa dzalika idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallaluha sholatun mafrodah. Dan hal itu jikalau waktu atau durasi iktikafnya sampai melewati waktu-waktu sholat 5 waktu. Karena iktikaf itu nggak ada batas waktunya. Kalau dia mau iktikaf 1 jam ya sah, setengah jam sah, boleh. Tapi kalau dia beriktikaf sehari, maka hendaklah dia memilih masjid yang di dalamnya ada sholat 5 waktu berjamaah. Wa kanal mu'takifu mimman tajibu alaihil jamaah. Dan lebih-lebih lagi orang yang beritikaf adalah orang yang telah wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Li'annal i'tikaf fi masjid la tuqamu fihi sholatul jamaah yaqtadi tarkul jamaah wa hiya wajibatun alaiha. Karena beritikaf di masjid yang tidak didirikan di dalamnya sholat berjamaah akan menyebabkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah, padahal sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Au tikror khurujil mu'takif kulla waqtin, atau akan menjadikan orang yang beritikaf di masjid yang gak ada sholat 5 waktu berjamaah akan menyebabkan dia keluar melulu, padahal itikaf itu kan harus berdiam di masjid. Wa hadza yunafi maksud minal i'tikaf, dan keluar melulu dari masjid itu akan menghilangkan tujuan dalam beriktikaf. Amal mar'ah, adapun perempuan, fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin, maka sah baginya untuk beriktikaf di masjid manapun, sawaun uqimat fihil jamaah amla, baik di masjid yang ada sholat berjamaahnya ataupun tidak. Hadza idza lam yatarattab ala i'tikafiha fitnah. Hal ini dengan catatan selama i'tikaf yang dilakukan oleh seorang perempuan tidak menyebabkan fitnah. Fa in tarattaba ala dzalika fitnatun muni'at. Jika i'tikafnya akan menyebabkan fitnah maka dilarang. Wal afdalu an yakunal masjid alladzi yu'takafu fihi tuqamu fihil jamaah. Namun tetap masjid yang digunakan untuk beriktikaf yang lebih utama adalah masjid yang mendirikan di dalamnya sholat berjamaah.
Lakin dzalika laisa syartan lil i'tikaf. Tapi hal itu bukanlah syarat dalam beriktikaf. Intinya iktikaf dilaksanakan di masjid dan yang lebih utama di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah. Al-khamis, yang kelima, at-taharatu minal hadatsil akbar. Hendaklah iktikaf dalam keadaan suci dari hadas besar. Fala yasihu iktikaful junub, maka nggak boleh beriktikaf dalam keadaan junub, walal haid, dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, wala nufasa, begitu pula perempuan yang sedang nifas, li adami jawazi mukthi haula'i fil masjid, karena orang-orang yang dalam keadaan hadas besar tidak boleh berlama-lama diam di dalam masjid. Amma siyamu falaysa bisartin fil i'tikaf. Adapun berpuasa itu bukanlah syarat untuk i'tikaf. Karena ada sebagian orang yang mengatakan i'tikaf itu cuma di bulan Ramadan. Nah, ini salah. I'tikaf itu boleh dilakukan kapan saja. Dan dia beralasan karena i'tikaf itu berkaitan dengan puasa, sehingga nggak ada i'tikaf di luar bulan Ramadan. Tidak. I'tikaf itu tidak terikat dengan puasa. Ya, i'tikaf ya i'tikaf, puasa puasa. Dua ibadah yang berbeda dan tidak saling mengikat. 5 ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar, bahwasanya Umar qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah, sesungguhnya di masa jahiliyah saya telah bernadar an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Saya bernadar untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aufi binadrik, hendaklah kamu memenuhi nadarmu. Falau kana shaum syartan, seandainya berpuasa adalah syarat untuk iktikaf, lama sahha iktikafu fil lail, maka iktikaf yang dilakukan oleh Umar di malam hari nggak bakalan sah, karena malam kan nggak puasa, ya. Tapi di sini Rasulullah memerintahkan Umar untuk memenuhi nadarnya, yaitu iktikaf di malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf nggak mesti berpuasa. Li'annahu la siyama fihi, karena tidak ada puasa di malam hari. Wa li'annahuma ibadatani munfasilatani, dan karena keduanya yaitu iktikaf dan puasa adalah dua ibadah yang berbeda. Fala yashtarit li ihdahima wujudal ukhra, dan tidak disyaratkan untuk salah satu ibadah ini, baik puasa ataupun iktikaf, adanya ibadah yang lainnya. Artinya untuk iktikaf nggak harus puasa, untuk puasa nggak harus iktikaf, karena keduanya ibadah yang berbeda. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, mendatangkan ilmu yang barokah. Silakan kalian catat hal-hal yang penting, kemudian kalian baca ulang lagi. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanya kepada Ustadz lewat WhatsApp. Dan juga silahkan kalian jawab pertanyaan yang akan Ustadz buat di Google Classroom. Serta siswa-siswa yang namanya di Google Classroom belum pakai nama asli, segera rubah menjadi nama asli untuk memudahkan dalam input nilai. Jika ada yang sudah ngerjain tapi nilainya nggak muncul, boleh jadi karena namanya di Google Classroom bukan nama asli. Barakallahu fikum, waffaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu mengikuti apa yang Allah ridhoi. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.